快速夺回主动权。来了，栽到我老头子手上！控制晨曦的这个人要是……那邱店主可看好了吧？领域。究竟是什么领域？这一击竟然爆发！究竟到了何种可怕的地步？是他，昨天婴儿提到的。安心，对，灵魂殿高帝后的兄弟。你们继续在圣殿大比冲锋。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-160. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita melihat kompetisi kuil yang telah dimulai, yang kompetisi kuil itu menunjukkan kelompok Fajar Cahaya yang sangat mendominasi, yaitu rombongan Hao Chen dan juga teman-temannya, yang ternyata semua orang di sana telah berada di level ke-9, membuat kemenangan dari kelompok Fajar Cahaya bisa didapatkan dengan mudah dan juga secara berturut-turut. Setiap pertarungan single dari kelompok Fajar Cahaya mereka semua menang, sampai pada akhirnya pemimpin dari kelompok Fajar Cahaya yaitu Hao Chen akan turun ke lapangan pertarungan menunjukkan kekuatannya yang melawan ketua licin dari Kuil Warrior, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hao Chen dan juga penetua Ciu yang mereka berdua sama-sama berada di arena pertarungan. Semua orang di sini menantikan pertarungan penetua Ciu melawan ketua dari kelompok Fajar Cahaya yaitu Hao Chen, dan juga penetua Ciu penasaran dengan kekuatan Hao Chen. Lalu pun penetua Ciu menunjukkan kekuatannya, yang dimana penetua Ciu ternyata berada di level ke-9 tingkatan ketiga, membuat semua orang di sana menjadi kaget dengan kekuatan dari penetua Ciu, karena penetua Ciu bisa dibilang orang yang paling kuat yang telah menunjukkan kekuatannya yang berada di level ke-9 tingkatan ketiga. Sedangkan untuk Fajar Cahaya mereka paling tinggi hanya berada di tingkatan kedua dari level 9. Jadinya pun membuat semua orang mengira kalau penetua Ciu akan bisa memenangkan pertarungan ini dan mengalahkan ketua kelompok Fajar Cahaya. Tetapi berbeda dengan Hao Chen, ia tidak menunjukkan kekuatannya, dan lalu pun pertarungan Hao Chen melawan penetua Ciu dimulai. Pertarungannya sengit di antara mereka berdua dengan mereka saling beradu serangan pedang satu sama lain, membuat semua orang kagum dalam pertarungan ini. 攻击打开大河，这下快速夺回主动权，究竟到了哪种地步？ Tidak hanya para penonton yang kagum, tetapi penetua Ciu juga merasakan kekuatan lawannya yang sangat hebat. Pergerakannya stabil, niat pedangnya juga sangat konsisten, membuat penetua Ciu juga kagum kepada Hao Chen. Pertarungan di antara mereka berdua terus berlanjut sampai penetua Ciu menunjukkan serangan dari tebasan pedang warriornya, yang salah satu teknik andalan dari penetua Ciu, tetapi Hao Chen dengan mudahnya dapat menghentikan serangan tersebut dengan potongan niat pedangnya Hao Chen. 栽到我老头子手上！ Seketika pun membuat semua orang di sana, termasuk penetua Ciu, tak percaya Hao Chen bisa menghentikan serangan tebasan pedang penetua Ciu dengan hanya satu serangan milik Hao Chen. Dan lalu pun Hao Chen membalas serangan penetua Ciu, yaitu dengan tebasan pedang Asura, yang tebasan pedang Asura itu mengenai penetua Ciu, membuat penetua Ciu terpental. Tetapi hal ini masih belum menjadi tanda akhir dari pertarungan mereka, karena ini baru akan dimulai, kata CR yang merasakan keseriusan dari penetua Ciu. Benar saja, penetua Ciu langsung mengeluarkan kemampuannya, yaitu dengan ia menggunakan teknik niatan pedang ataupun teknik domain dari penetua Ciu.
必凝结而成的剑意。你在我的领域之内，我将 yang seketika membuat Ho-Chen terjebak di teknik domain dari Penetua Chiu, dan di sana Penetua Chiu mengeluarkan pedang raksasa yang mengarah kepada Ho-Chen, dan Penetua Chiu menganggap dirinya akan memenangkan pertarungan ini karena Ho-Chen yang tidak akan bisa menahannya. Para penonton yang melihat keterampilan dari Penetua Chiu, mereka semua tak menyangka kalau Penetua Chiu akan menggunakan niatan pedangnya dalam kompetisi ini, yang dimana niatan pedang sendiri dari Penetua Chiu, mereka telah mendengar kalau niatan pedang Penetua Chiu lah yang telah menyelamatkan wilayah Tenggara, yang hanya dengan satu kali serang dapat memusnahkan pihak musuh. Mereka tak mengira kalau Penetua Chiu berniat ingin menghabisi lawannya, tetapi Ho-Chen dengan santai yang langsung mengeluarkan kekuatannya sambil menunjukkan kepada Penetua Chiu dengan teknik niatan pedang milik Ho-Chen. 领域，光神之域。 Yaitu dengan Ho-Chen juga menggunakan kekuatan domainnya yang seketika menimpa domain dari Penetua Chiu, dan langsung Ho-Chen mampu menghentikan serangan Penetua Chiu dengan menghancurkan pedang raksasa Penetua Chiu dan langsung menyerap energi cahaya dari serangan Penetua Chiu. Tetapi tidak hanya dari serangan Penetua Chiu saja, namun kekuatan dari Penetua Chiu juga diserap oleh Ho-Chen. 究竟是什么领域？ 这一击竟然爆发！ Dan lalu Ho-Chen pun melepaskan serangan naga emasnya kepada Penetua Chiu, yang membuat Penetua Chiu menerima serangan Ho-Chen, dan lalu pun mereka berdua keluar dari domain pedang. Di sana juga Ho-Chen menjelaskan kepada Penetua Chiu bahwasanya ia sebelumnya telah sengaja untuk menyerap kekuatan cahaya dari Penetua Chiu untuk bisa meningkatkan serangan Ho-Chen, yang karena hal tersebut merupakan kekuatan unik dari domainnya Ho-Chen. Penetua Chiu mendengar itu menjadi masuk akal karena sebelumnya ia juga merasakan kalau kekuatannya seperti menghilang diserap oleh Ho-Chen, dan ternyata itu benar karena domain Ho-Chen tersebut. Dan di sini pun Penetua Chiu sadar bahwasannya pria bertopeng yang berada di hadapannya ini adalah Ho-Chen. Ho-Chen yang sudah ketahuan melepaskan topengnya, dan lalu kekuatan Ho-Chen juga telah ditunjukkan, yang dimana ia berada di level 9 tingkatan ketiga. Orang-orang yang melihat keberadaan Ho-Chen pun seketika membuat semua orang yang belum mengetahui kalau Ho-Chen masih hidup membuat mereka semua kaget, karena mereka semua mengira kalau Ho-Chen itu telah tewas, tetapi ia ternyata masih hidup dengan kekuatannya sekarang yang telah meningkat. Penetua Li Zhenxing juga kaget dengan hal ini, tetapi Penetua Li Zhenxing melihat para anggota dari aula prajurit, mereka semua sepertinya telah mengetahui mengenai hal ini, yaitu Ho-Chen yang masih hidup, membuat Penetua Li Zhenxing merasa sedikit kecewa karena kabar Ho-Chen yang masih hidup tidak disebarkan kepada dirinya. Setelah itu pun dalam pertarungan, Penetua Chiu mengakui kekalahan yang membuat Ho-Chen pun memenangkan pertarungan, yang juga setelah itu tampak Ho-Chen yang kembali ke mode normalnya dengan rambut hitam, yang padahal kalau rambut putih terus kayaknya bakalan keren coy. 龙浩辰居然满血归来，是我输了。承让了，邱店主。 光之晨曦， Penetua Chiu juga merasa senang dengan Ho-Chen yang kembali, dan juga Penetua Chiu berharap kepada Ho-Chen dapat membimbing mereka menjadi ketua aliansi yang baru. Artinya Penetua Chiu sangat mendukung Ho-Chen. Setelah itu pun pertarungan kembali berlanjut, dan Ho-Chen pun turun dari arena pertarungan, dan di sana Ho-Chen berpapasan dengan Penetua Li Zhenxing yang akan memasuki arena pertarungan untuk bertanding. 4年不见，新联盟的盟主之位。 Di sana Penetua Li Zhenxing memberitahu kepada Ho-Chen kalau dirinya mengagumi dengan perkembangan Ho-Chen setelah 4 tahun tidak melihatnya. Tetapi Penetua Li Zhenxing tidak mau jika Ho-Chen menjadi pemimpin aliansi mereka karena Ho-Chen yang masih terlalu muda, dan Penetua Li Zhenxing menantang kepada Ho-Chen kalau dirinya lah yang akan tetap menjadi ketua aliansi ini. Tetapi dalam arena pertarungan, Penetua Li Zhenxing ternyata ia dapat mengalahkan lawannya dengan hanya 1 kali serangan saja, membuat semua orang menjadi kaget dengan pemandangan ini. Apalagi lawan dari Penetua Li Zhenxing ini sendiri merupakan orang terkuat dari Istana Jiwa yang berada di level ke-9 tingkatan ke-1, yang seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan 1 kali serangan, tetapi dapat dikalahkan oleh Penetua Li Zhenxing dengan 1 serangan. Hal ini seketika membuat para penonton mengira kalau Penetua Li Zhenxing lah yang kemungkinan akan menjadi juara dalam kompetisi kuil ini. Ho-Chen sendiri yang melihat perkembangan dari Penetua Li Zhenxing juga kaget
dalam 4 tahun ini kekuatannya juga telah meningkat. Tetapi Hao Chen tidak takut. Hao Chen justru percaya diri cepat atau lambat mereka berdua akan bertarung. Dan setelah pertarungan tersebut, kompetisi babak pertama akhirnya telah usai dengan sekarang kuil ajaib yaitu kuil dari Lin Senseng berada di posisi puncak dan selanjutnya disusul oleh kuil kesatria, kuil assassin, kuil prajurit, kuil jiwa, dan juga fajar cahaya. Tetapi penilaian pada saat ini hanyalah penilaian sementara saja karena masih babak pertama. Dan lalu pun mereka mendapatkan waktu istirahat, yang dalam waktu istirahat itu Hao Chen bersama dengan timnya mereka keluar dari arena pertarungan. Dengan di sana Hao Chen juga mendapatkan sambutan dari Xin Er yang sangat senang melihat Hao Chen yang baik-baik saja. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya ketua paladin yang datang menemui Hao Chen untuk mengajak Hao Chen berbicara bersama dengan para penetua lainnya. Hao Chen menerima hal tersebut lalu pun ia pergi bersama penetua paladin. Singkatnya dalam pertemuan tersebut tampak kuil kesatria ingin mengajak kepada Hao Chen untuk bergabung bersama dengan kelompok mereka agar mereka bisa mengalahkan Li Zhenzeng. Karena dengan Hao Chen bersatu dengan kuil kesatria maka kuil kesatria akan semakin kuat dan akan bisa menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Tetapi Hao Chen menolaknya karena Hao Chen menganggap sekarang 6 aliansi membutuhkan pemimpin baru yang benar-benar baru seperti kelompok fajar cahayanya, dan Hao Chen menganggap hal itu lebih baik. Kakeknya Hao Chen setuju dengan Hao Chen dan akan mendukung Hao Chen. Lalu kakeknya Hao Chen bertanya kepada Hao Chen mengenai bagaimana dengan Hou Yue, apakah Hou Yue ia selamat. Hao Chen menjawab karena sebelumnya Hao Chen yang tertidur membuat Hou Yue juga mengalami hibernasi, tetapi Hao Chen tidak tahu kapan Hou Yue akan terbangun lagi. Namun masalahnya jika Hou Yue terbangun maka Kaisar Feng Shui akan mengetahuinya dan kemungkinan besar Kaisar Feng Shui akan melakukan penyerang lagi kepada pihak manusia. Jadi kebangkitan Hou Yue bisa menjadi ancaman yang berat. Tetapi Hao Chen akan mempersiapkan hal tersebut dengan Hao Chen juga jika bisa menjadi pemimpin aliansi akan bisa membantu mereka untuk melawan Kaisar Feng Shui. Yang di sini juga Hao Chen telah memiliki rencana lainnya yaitu dengan memilih 6 tronnya sekarang masih kosong, dan di sini Hao Chen menganggap teman-temannya akan bisa mengisi kekosongan tahta tersebut. Mendengar hal itu membuat kakeknya Hao Chen kaget karena itu terlalu indah untuk bisa menjadi kenyataan. Bahkan selama ribuan tahun tahta tersebut masih kosong. Tetapi Hao Chen menenangkan kepada semua orang dan percaya diri kalau rencananya akan berhasil. Karena bagi Hao Chen juga hal ini merupakan cara satu-satunya mereka agar bisa menyamai kekuatan dari Kaisar Feng Shui. Dan setelah itu Hao Chen kembali ke kelompok dari Fajar Cahaya dan memulai membuat rencana mereka untuk bisa menandingi kekuatan dari ketua kuil masing-masing yang belum menunjukkan kekuatan mereka. Dan Hao Chen mengingatkan kepada teman-temannya untuk tidak meremehkan ketua kuil ini karena mereka semua merupakan orang terkuat dari masing-masing perwakilan kuil mereka. 魔法殿的暗属性大长老，魔法殿已领先我们300，一定还会赢得漂亮。 Teman-temannya Hao Chen mengerti perkataan Hao Chen dan di sini ternyata mereka juga masih memiliki rahasia yang belum mereka tunjukkan kepada para penonton, dan mereka masing-masing percaya rahasia yang mereka miliki akan bisa membawa kelompok Fajar Cahaya menuju kemenangan. Hao Chen menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya pertarungan babak kedua pun telah dimulai dengan Hao Chen bersama dengan timnya memasuki arena pertarungan yang mendapatkan sambutan meriah dari para penonton. Para penonton mengagumi kekuatan dari kelompok Fajar Cahaya yang sebelumnya telah mendominasi dengan kekuatan baru mereka. Singkatnya, pertarungan hari kedua pada babak pertama telah dimulai dengan Han Yu yang akan berhadapan melawan ketua dari kuil jiwa. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan untuk cerita selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan besok. Pesan dari Mimin, jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan Mimin juga mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 攻击打开大河，如这下快速夺回主动权。来了，败到我老头子手上！